Shalom, kita akan belajar satu hal yang menarik ya. Kuasa firman Tuhan, the power of His word. Kita akan lihat dari Mazmur 138, ayat kedua khususnya. Tapi kita baca dulu dari ayat pertama ya. Ini satu pola doa yang Daud ajarkan. Mazmur 138 ayat 1, 2, dan 3. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nah, ini pola Daud dalam berdoa ya, salah satunya ya tentunya. Yang pertama di ayat 1 itu adalah ucapan syukur. Lalu yang kedua adalah pujian ya, dikatakan aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu ya. Lalu dia katakan alasan dia itu untuk memuji dan tentunya juga menyembahnya ya, karena dikatakan di sini sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Alasannya karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Dan kemudian dia katakan sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Jadi ada dua hal di sini ya, tentang nama Tuhan dan janji Tuhan atau firman Tuhan. Nah, ini yang Daud pegang, bahwa namanya dan janjinya itu melebihi segala sesuatu, dan itu menjadi dasar dia untuk dia berdoa dan dia berseru, yang dia nyatakan di ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kita ingat Mazmur 23, Daud berkata, Engkau menyegarkan jiwaku, atau bahasa Inggrisnya Engkau memulihkan jiwaku. Jadi kondisi jiwa manusia itu labil sekali. Kita mudah terombang-ambing, kadang-kadang moody ya, tapi waktu kita berdoa menyembah Tuhan, mencari Tuhan, kondisi jiwa kita itu dipulihkan atau disegarkan. Dan Daud berkata di ayat 3 di sini, pada hari dia berseru, Tuhan menjawab dia. Dan jawabannya salah satunya adalah dengan menambahkan kekuatan di dalam jiwanya, sehingga jiwanya itu bisa kuat ya, bisa menang menghadapi banyak perkara. Nah, kita lihat sebentar ayat yang kedua ini ya. Saya tunjukkan ini ya. Ayat 2 ya, dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Ku sujud ke arah rumah-Mu yang suci sambil memuji nama-Mu, sebab Engkau setia dan selalu mengasihi. Engkau lebih mementingkan janji-Mu daripada pendapat orang tentang diri-Mu. Ini hal yang menarik ya. Kan tadi kita lihat bahwa ada dua hal yang Daud pegang di Mazmur 138 ayat 2 ini sebagai dasar untuk dia berdoa, untuk menaikkan permohonan, bahwa Tuhan itu meninggikan namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan di sini bahwa Tuhan itu lebih mementingkan janjinya daripada pendapat orang tentang dirinya. Ya, ini menarik. Saya sempat baca di internet ya ulasan mengenai ayat ini dan memang sangat menarik. Nah, di internet itu dibahas bahwa kalau yang disebut dengan nama ya, nama Tuhan itu menyangkut otoritas ya. Jadi ini berdasarkan budaya juga pada masa Alkitab ditulis, ya dikatakan bahwa nama seseorang itu menunjukkan otoritasnya. Dia punya hak tertentu. Misalnya kalau disebut dia misalnya direktur ya, dia punya otoritas untuk mengatur segala sesuatu. Dan kecenderungan sebagian orang tuh kadang-kadang kalau dia punya otoritas, dia mau bertindak melanggar peraturan karena toh dia owner atau dia direktur, sehingga dia bisa merasa untuk melanggar peraturan sementara orang lain tidak bisa.
Nah, Tuhan tidak seperti itu, ya. Tuhan itu menghargai apa yang Dia firmankan lebih daripada otoritas yang Dia punya sesuai dengan namanya. Nah, di sini kita lihat terjemahan dari King James dan New King James. Sama ya, cuma bedanya kalau New King James itu dalam ejaan yang baru. Saya baca aja yang terjemahan New King James. I will worship toward your holy temple. Aku akan menyembahmu ke arah baitmu yang kudus, and praise your name, dan memuji namamu for your loving kindness and your truth, untuk kebaikanmu dan kebenaranmu. For you have magnified your word above all your name. Karena engkau membesarkan atau meninggikan janjimu atau firmanmu di atas namamu. Nah, jadi dari ayat ini, terjemahan ini kita melihat bahwa Tuhan itu lebih memegang apa yang Dia firmankan dibandingkan dengan Dia punya otoritas yang Dia bisa gunakan, atau Dia artinya Dia lebih mementingkan janjinya atau apa yang Dia ucapkan dibandingkan reputasi Dia atau kepentingan namanya itu, ya. Tadi kan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, itu kan dikatakan bahwa engkau lebih mementingkan janjimu daripada apa kata orang tentang dirimu atau apa pendapat orang tentang dirimu. Ya, jadi berarti tentang namamu, ya, tentang nama Tuhan. Nah, ini hal yang penting, ya. Karena saya ingat seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, ya, secara bergurau dia bilang, Tuhan itu maha kuasa. Dia hanya dibatasi oleh apa yang Dia firmankan. Artinya ketika Dia berfirman, maka Dia membatasi kuasanya atau otoritasnya pada apa yang telah Dia firmankan. Nah, lalu hamba Tuhan ini secara bergurau bilang begini, ya, begitu Tuhan berfirman, maka Dia menjadi terbatas karena Dia dibatasi oleh apa yang Dia firmankan atau apa yang Dia janjikan. Itu sebabnya Tuhan jarang berfirman, ya. Ini joknya si hamba Tuhan ini, ya. Dia mau bilang bahwa Tuhan itu menghargai apa yang Dia ucapkan, apa yang Dia janjikan, apa yang Dia firmankan, ya. Dia lebih mementingkan hal itu dibandingkan penilaian orang tentang Dia atau penilaian orang tentang namanya, ya. Dia lebih mementingkan apa yang Dia janjikan kepada kita atau apa yang Dia firmankan, ya, dibandingkan apa kata orang tentang Dia atau apa reputasi Dia, ya, menurut pandangan orang lain. Nah, Daud memegang hal ini, ya. Itu sebabnya dia banyak merenungkan firman, ya. Kita bersyukur karena kita hidup di zaman bahwa di mana 66 kitab itu sudah tertulis, ya, sudah lengkap dan diakui sebagai firman Tuhan yang bisa kita pegang. Nah, jadi dengan firman yang ada itu kita bisa berpegang, ya, pada janji Tuhan, apa yang Dia katakan. Kita ini kan kadang-kadang menilai diri kita dengan pandangan kita sendiri, ya. Tetapi kita mesti belajar percaya apa kata firman tentang kita atau tentang Tuhan. Nah, ini terjemahan Amplified Bible. Ini gabungan dari apa yang sebelumnya saya ceritakan tadi, ya. Ini menarik sekali, ya. Saya mau bacakan khususnya di kalimat yang tengah itu, ya. For you have exalted above all else your name and your word, ya. And you have magnified your word above all your name. Jadi dikatakan di sini, ya, aku menyembahmu, ya, ke arah baitmu yang kudus, aku memuji engkau karena kebaikanmu, karena kebenaranmu dan kesetiaanmu. Lalu dikatakan karena engkau sudah meninggikan namamu dan firmanmu di atas semua yang lain, ya. Jadi
Tuhan ini menomorsatukan nama dan firman-Nya di atas semua yang lain. Lalu dikatakan lebih lanjut, and you have magnified your word above all your name. Dan engkau juga sudah membesarkan firman-Mu di atas semua namamu atau gelar namamu atau gelarmu atau namamu yang menunjukkan menunjukkan karaktermu atau pribadimu ya. Jadi Daud ini bilang bahwa Tuhan itu meninggikan namanya dan firman-Nya, tetapi di antara nama dan firman-Nya ini dia lebih meninggikan firman-Nya. Nah, itu sebabnya doa Daud di Mazmur 138 ini dia dasarkan pada dua hal ini, pada firman Tuhan dan kemudian pada nama Tuhan. Ya, siapa Tuhan yang dia kenal? Salah satunya yang kita tahu di Mazmur 23. Mazmur 23 itu Daud mengenal Tuhan sebagai gembalanya. Jadi dia pegang itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akui bahwa Tuhannya adalah Jehovah Roi, adalah gembalanya. Dan karena dia adalah gembalanya, maka Daud ini bisa dengan penuh keyakinan berkata, aku tidak akan kekurangan. Lalu dia menyatakan Tuhan itu membaringkan dia di padang yang berumput hijau, membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwanya. Jadi Daud ini meninggikan nama Tuhan, tapi dia juga pegang janji Tuhan. Ya, apa yang Tuhan katakan tentang dirinya, ya dia pegang itu. Nah, ini pelajaran penting ya yang bisa kita pakai dalam doa. Sekarang kita lihat tentang nama Tuhan. Dulu ada lagu yang terkenal ya. Oh nama Tuhan. Saya lupa kata-katanya. Tapi kira-kira begini. Nama Tuhan adalah menara yang teguh, menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah, kita ini orang benar. Apalagi di perjanjian baru ya. Kita ini orang yang dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu ini konteksnya orang-orang yang sudah lahir baru. Jadi orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Nah, orang yang sudah terima Tuhan Yesus, orang-orang ini dibenarkan. Ya. Lalu Amsal 18 ayat 10 ini berkata, nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar ini berlari dan ia menjadi selamat. Jadi ketika kita menghadapi masalah, situasi apapun, maka hal pertama sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah berlari kepada Tuhan. Lebih spesifik, kita berlari kepada Tuhan yang namanya kita kenal. Dalam lebih spesifik lagi, dalam kebutuhan yang saat itu kita punya, yang kita perlu ya. Misalnya gini, kita mengalami serangan penyakit. Maka instead of ke dokter atau minum obat ya, hal pertama yang pertama perlu kita ingat adalah Tuhan itu adalah penyembuh kita, Jehovah Rafa. Bahkan di perjanjian baru sudah lebih jelas dikatakan Tuhan itu sudah menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Itu dulu ya, baru nanti dalam prakteknya entah kita minum obat atau kita ke dokter atau kita cukup pengakuan iman, tapi pertama-tama kita perlu lari kepada Dia sebagai Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Ya. Kenapa? Karena Dia adalah benteng perlindungan. Ya. Di Mazmur 91 ayat 14 ini juga ayat yang menarik. Karena dikatakan di sini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kalau kita punya hati yang melekat kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan kita. Ya. Hati yang melekat itu artinya nempel ya sama Dia. Kalau kita ingat Daud itu dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya itu Daud itu disebut a man after my own heart ya. Jadi orang yang hatinya itu seirama dengan hati Tuhan. Atau kalau terjemahan letterlahnya, orang yang hatinya tuh mengikuti hati Tuhan.
a man after my own heart ya. Jadi kemana hati Tuhan, dia selalu mengikuti. Nah itu yang melekat. Nah orang seperti ini Tuhan janjikan aku akan meluputkannya. Jadi ini hal mendasar sekali ya. Kita nempel sama Tuhan tuh kita sudah aman. Yang kedua, aku akan membenteginya sebab ia mengenal namaku. Nah selanjutnya, tidak hanya kita nempel dalam arti hati kita tertuju kepada dia, tapi pengertian kita tentang nama dia juga perlu kita kembangkan. Kita semakin kenal nama dia. Seperti yang saya bilang tadi, Jehovah Rafa. Ya, itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Jadi kita semakin kenal bahwa dia ini Tuhan yang menyembuhkan. Itu akan membuat benteng dalam hidup kita terhadap segala macam serangan penyakit. Kalaupun kita mengalami gejala dan sebagainya, kita sudah lebih terkondisi untuk bereaksi dengan benar, ya. Berseru kepada Tuhan, kemudian mungkin memperbaiki pola hidup atau makan, minum vitamin tertentu, ya, atau obat dan sebagainya. Nah, saya suka sekali terjemahan dari Amplified Bible ya. Terus terang ini sangat memberkati saya. Dari Mazmur 91 ayat 14 ini. Because he has set his love upon me, ya, karena dia telah menetapkan cintanya itu kepadaku, ya kata Tuhan, therefore will I deliver him. Karena itu aku akan melepaskan dia, meluputkan dia. Lalu ini menarik ya, yang dikatakan aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dalam Amplified Bible dikatakan I will set him on high, ya. Aku akan menempatkan dia tuh di tempat yang tinggi, ya, meninggikan dia. Because he knows and understand my name. Karena dia tahu dan mengerti tentang namaku, ya. Jadi nggak hanya tahu, ya, mengenal nama Tuhan, tapi mengerti, memahami nama Tuhan. Lalu ada terjemahan, ada penjelasannya dalam kurungnya, has a personal knowledge of my mercy, love and kindness. Orang ini punya pengenalan secara pribadi akan kemurahanku, akan cinta kasihku, dan akan kebaikanku. Ya. Punya pengenalan secara pribadi, bukan kata orang lagi, tapi pengalaman pribadi, kenal tentang kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Lalu dikatakan, trust and relies on me. Percaya padaku dan bergantung kepadaku sedemikian rupa. Knowing I will never forsake him. No, never. Menyadari, mengetahui bahwa aku tidak akan pernah mengabaikan dia. Tidak akan pernah meninggalkan dia. Ya. No, tidak akan pernah. Ya. Luar biasa ini ya. Saya sekian tahun yang lalu saya waktu renungkan ayat ini, wow, sangat memberkati saya. Tapi tiba-tiba baru tadi siang ya, saya merenungkan lagi ayat ini ya, dan khususnya kalimat di dalam tanda kurung itu ya, has a personal knowledge of my mercy, love and kindness, trust and relies on me, knowing I will never forsake him. No, never. Kita perlu semakin banyak merenungkan firman Tuhan begitu rupa, sehingga kita ini juga punya pengenalan pribadi, ya, pengenalan akan Tuhan secara pribadi, tentang cintanya, tentang kemurahannya, tentang kebaikannya. Dan itu membuat kita tuh trust, percaya kepada dia, bergantung kepada dia, dan menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Ya. Nah, orang seperti ini, dia tidak akan nyanyikan lagu-lagu yang bertentangan dengan firman Tuhan ini. Ya. Dia tahu bahwa Tuhan gak akan pernah tinggalkan dia. Ya, jadi dia gak perlu merengek, ya, berkata, Tuhan jangan tinggalkan aku. Please, Lord, do not ever leave me. Ya, karena firman bilang, aku gak akan tinggalkan kamu. Itu di kitab Ibrani ya, dikatakan ya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Pegang firman Tuhan, itu the power of his word. Ya.
itu kekuatan atau kuasa dari firman-Nya itu menjadi landasan dalam kehidupan kita ya. God is good all the time. Amin.